Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim karya besar Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada pasal kelima tentang pembahasan akhlak adil dan juga pertengahan. Pembahasan ini sangat penting sekali karena kalau cerita tentang keadilan berarti kita cerita tentang asasuddin, pondasi daripada agama itu sendiri. Karena Islam itu tegak di atas keadilan, dan Islam sangat membenci lawan daripada keadilan, yakni kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, wa ita'idil qurba, dan juga memberi sesuatu kepada kaum kerabat. Lah, keadilan sendiri adalah perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadilan ini sebenarnya mencakup segala hal. Tetapi muallif rahimahullahu ta'ala, beliau ingin mencontohkan keadilan ini kepada para pemimpin. Makanya dalil-dalil yang beliau sebutkan itu tertuju kepada para pemimpin, walaupun keadilan sendiri itu berlaku kepada semua kalangan, tidak harus berlaku kepada pemimpin sebuah negara, tetapi berlaku kepada semuanya, termasuk kepada pemimpin keluarga, kemudian juga ibu kepada anak-anaknya dan harta suaminya, dan begitu seterusnya. Semuanya harus berlaku adil. Tapi saya akan contohkan beberapa kisah bagaimana hari ini keadilan itu sudah lenyap di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal kalau seandainya keadilan ini dijunjung dengan sangat tinggi, bukan hanya akan menegakkan agama, tapi juga akan menegakkan dunia. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada seorang wanita mulia dari Bani Makhzumiyah. Ada seorang wanita dari kabilah Makhzumi. Wanita ini mencuri.
Maka kemudian sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukuman dalam Islam mencuri, Bu? Potong tangan. Tetapi masalahnya, karena wanita ini adalah anak daripada pembesar kabilah Mahzumiyah, maka orang-orang pun kemudian kasihan, janganlah dipotong tangannya karena dia anak wanita pembesar. Akhirnya kemudian mereka pun berusaha melobi Rasul agar Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum Islam. Dengan cara apa? Karena tidak berani langsung ngomong kepada Rasul. Akhirnya kemudian orang-orang pun datang kepada Usamah ibn Zaid. Dan Usamah ibn Zaid ini putra daripada Zaid ibnu Harithah. Dan Zaid ibn Harithah itu anak angkat Nabi yang sangat disayang Nabi. Mereka meminta kepada Usamah ibn Zaid untuk melobi Nabi, kalau bisa jangan ditegakkan, cukup dengan membayar kafarah saja, entah denda berapa uang gitu kan, tidak usah dipotong tangan. Ketika Usamah ibn Zaid ini kemudian berusaha melobi Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, berilah ampun wanita itu. Maka Nabi SAW mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan mencari syafaat pada hukuman yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, wahai Usamah? Maka Nabi SAW langsung naik ke atas mimbar, berkhutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimudh dhaif aqamu alaihi al-had wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, kalian tahu enggak hancurnya umat-umat sebelum kalian itu apabila orang-orang mulia di antara mereka mencuri, korupsi mungkin bahasa kitanya, tidak ditegakkan hukum sama sekali, atau dengan kata lain hukumannya ringan. Tetapi sekali orang lemah yang mencuri, baru kemudian sibuk mereka menegakkan hudud min hududillah, hukuman dari hukuman Allah, potong tangan. Kata Rasul, tidak bisa. Seandainya Fatimah putriku, kata Nabi SAW, mencuri, ku potong tangannya, enggak ada cerita. Mau siapapun, mau Fatimah, mau siapapun, kalau dia mencuri ketahuan dan sudah sampai kepada mahkamah, potong tangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana ketegasan Nabi SAW. Akhirnya tetap hukuman itu berlaku. Maka Nabi SAW memotong tangan wanita anak pejabat Bani Mahzum itu karena dia mencuri. Begitulah keadilan, kalau ditegakkan maka bisa menegakkan agama dan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi penguasa di Himsah. Jadi sahabat ini ketika menjadi gubernur di Himsah ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Umar radhiyallahu anhu ingin melihat para pejabatnya yang ditugaskan di masing-masing daerah. Biasa pemimpin ingin melihat kondisi daerah-daerah yang diutus para pemimpin di situ. Maksudnya ingin melihat macam mana kinerjanya.
Karena bagaimanapun Umar bertanggung jawab. Dia tidak asal mengirim orang untuk menjadi gubernur di daerah-daerah kan gitu, kecuali dicek. Lah salah satu yang diutus ke Himsah adalah Sa'id ibn Amir. Jadi Umar mengutus Sa'id ibnu Amir al-Jumahi radhiyallahu an untuk menjadi pejabat di Himsah. Setelah lama menjadi gubernur di Himsah, jadi Umar satu hari berziarah, kemudian bertanya-tanya kepada masyarakat Himsah, macam mana si Sa'id ibn Amir ini berkuasa kepada kalian? Ada keluhan tidak? Tiba-tiba kemudian ada orang-orang yang tidak suka dengan Sa'id ibn Amir ini melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, macam mana engkau mengutus kepada kami seseorang pemimpin yang banyak masalah? Jadi Umar radhiyallahu an kemudian kaget dan mengatakan, ada apa dengan Sa'id bin Amir? Emangnya masalah apa yang dia lakukan di sini? Ada 4 perkara yang kami tidak suka dengan Sa'id, katanya. Apa itu? Pertama, Sa'id ini kalau selepas salat fajar dia langsung pulang dan tidak pernah keluar rumah kecuali setelah terbit matahari, dan dia tidak melayani siapapun yang datang ke rumahnya. Masa pemimpin kayak gitu? Harusnya kan pemimpin 24 jam siap dengan aduan masyarakat. Oke, yang kedua, apa itu? Yang kedua, Sa'id ibn Amir ini kalau sudah masuk malam dia juga tidak menerima tamu. Kalau ada yang mengeluh malam-malam datang, tidak akan diterima. Kemudian kata Umar bin Khattab, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dia 1 bulan sekali, ada 1 hari dia tidak mau ditemui. Dia minta cuti sendiri 1 hari dalam 1 bulan itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terkadang dia kalau berada di tengah-tengah kami dan kami sedang mendiskusikan sesuatu masalah kepada dia, terkadang suka pingsan kayak orang mati. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu an pun memanggil Sa'id ibn Amir ini, ingin bertanya soal 4 keluhan masyarakatnya ini. Kemudian Umar bertanya kepada Sa'id, ya Sa'id, aku mendapatkan 4 keluhan dari masyarakatmu ini. Pertama, setiap habis salat fajar kau langsung pulang. Kemudian kau baru keluar setelah terbit matahari. Padahal terkadang ada masyarakatmu itu yang datang mau ngadu setelah fajar. Kemudian kata Sa'id ibn Amir, ya Amirul Mukminin, demi Allah bukan aku tidak mau menghadap masyarakatku. Aku ini tidak punya pembantu. Setiap pagi selepas fajar aku harus membuat makanan untuk keluargaku. Aku harus membuat roti untukku, untuk anakku, untuk istriku. Nggak ada waktu. Makanya aku buat makanan di pagi hari, karena aku tidak punya pembantu. Oke, yang kedua, kenapa di malam hari kau tidak mau ditemui orang? Kata Sa'id ibn Amir, ya Amirul Mukminin, aku sudah habiskan selama siangku untuk masyarakatku di Himsah ini. Dari pagi sampai sore aku layani kebutuhan masyarakatku, tapi di malam hari aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku kepada hamba Allah sudah kulaksanakan di siang hari, maka di malam hari ku ganti tugasku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ku habiskan dengan qiyamul lail. Oke, yang ketiga, kenapa dalam 1 bulan engkau mengambil 1 hari untuk cuti? Maka kata Sa'id ibn Amir, ya Amirul Mukminin, aku tidak banyak
pakaian yang kupakai. Sehingga dalam 1 bulan aku harus mencuci pakaianku. Kapan aku waktu untuk mencuci pakaianku? Sudahkah aku katakan bahwa aku tidak punya pembantu? Inilah pakaian yang melekat di badanku, harus aku cuci sebulan sekali. Makanya terkadang kemudian aku mencuci pakaianku, aku dalam kondisi telanjang, tidak punya pakaian. Tidak mungkin aku keluar dalam posisi telanjang sampai pakaianku kering. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kau selalu pingsan apabila engkau menghadapi masyarakatmu? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, apabila aku terkenang masa jahiliyah dulu ketika aku masih kafir, aku teringat dengan seorang sahabat namanya Hubaib ibn Adi. Hubaib ibn Adi. Bagaimana aku menyaksikan Hubaib ibn Adi itu disiksa oleh pembesar Quraisy sehingga dipotong, dimutilasi, mulai tangannya, kepalanya, kakinya, karena dia membela Islam, membela Nabi SAW. Dan aku menyaksikannya ketika itu aku masih kafir. Aku tidak bisa menolongnya. Sehingga aku kalau teringat dengan kisahnya Hubaib ibn Adi yang aku saksikan dengan kedua mataku, bagaimana disiksa habis-habisan sampai mati, terkadang aku tidak tahan dan aku pun pingsan. Lihat bagaimana alasan Sa'id ibn Amir al-Jumahi ini. Itulah keadilan, membagi-bagi waktu dengan jelas, kan gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin, dia tidak punya pembantu. Kalau sekarang jadi pemimpin tidak punya pembantu, paling tidak 1, 2, 4, kalau ada ajudannya istilah kita kan, ada ajudannya kemana-mana, dikawal. Pemimpin sekarang kan ada anggarannya sendiri, pakaiannya pun ganti-ganti lah kan gitu, pakaian santai lain, pakaian pidato lain, pakaian kenegaraan lain, mungkin pakaiannya entah berapa nggak kehitung. Lihat pemimpin dulu, nggak ada pakaian. Kemudian juga membagi waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab harus ada bagian pemimpin itu menghadap Allah supaya dia dapat taufik. Kalau pemimpin disibukkan dengan urusan dunia dan tidak ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya. Dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dia akan memimpin kalau dia tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla? Harus ada waktu khusus seorang pemimpin itu, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan kepemimpinan kepada dia. Minta kepada Allah hidayah supaya bisa memimpin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah potretnya orang-orang dulu itu, bagaimana menegakkan keadilan. Bahkan yang lebih takjub lagi adalah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada seorang musyrik datang dari Samarkand. Orang musyrik ini datang dari Samarkand menuju Damaskus, ingin berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Lah orang laki-laki ini yang masih musyrik dari Damaskus ini, setelah melewati banyak daerah, banyak negara, sampailah dia di Damaskus. Bayangkan dari Samarkand ke Damaskus, jauh. Sesampainya di Damaskus, dia masuk ke masjid istana. Kemudian bertanya, aina amirukum, di mana amir kalian, di mana pemimpin kalian, katanya. Maka orang-orang mengisyaratkan, kalau engkau ingin berjumpa dengan pemimpin kami, tuh sebelah situ, katanya. Ditunjukkan ke salah satu rumah yang paling buruk yang ada di situ. Karena Umar bin Abdul Aziz kan tidak mau menempati rumah yang disediakan fasilitas oleh negara, tidak mau dia. Tetap dia di rumahnya sendiri. Berangkatlah kemudian orang musyrik dari Samarkand ini. Ketika dilihatlah, masa pemimpin kayak gini rumahnya, katanya. Setelah dilihat-lihat rumah pemimpin dibandingkan rumah yang lain, dia pula paling buruk sendiri. Ketika itu dia masuk ke areal perumahan itu, kemudian
mencari-cari siapa pemimpin yang ada di rumah itu. Rupanya ada seorang laki-laki yang sedang memperbaiki rumah, sedang ngecat mungkin bahasa kitanya ya. Jadi ditanya, siapa pemilik rumah ini? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya. Kata orang-orang bahwa engkau adalah pemimpinnya. Ya, saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Mau apa dan siapa kamu? Maka orang ini mengatakan, saya adalah orang musyrik, menyembah patung. Saya orang Samarkand. Saya ingin melaporkan kepada anda, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau mengutus pasukan besar dipimpin Qutaibah bin Muslim menyerang negeri kami, Samarkand katanya. Nah, sekarang negeri kami kacau. Tiba-tiba kemudian Qutaibah bin Muslim membangun masjid di mana-mana. Kemudian kami diusir sampai ke perbatasan dan tidak boleh masuk ke negeri kami sendiri sampai kamu masuk Islam. Dia paksa kami untuk Islam. Mana keadilan kalian ini katanya? Dia sudah menguasai negeri kami, membangun masjid di mana-mana katanya. Kemudian kami diusir dari perbatasan, boleh masuk ke rumahnya dengan syarat harus masuk Islam. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Qutaibah ibn Muslim dan memperlakukan orang musyrik ini dengan baik. Subhanallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, bawa surat ini, serahkan kepada Qutaibah bin Muslim. Ketika sebelum dia pulang orang musyrik ini, tiba-tiba dia bersyahadat. Masya Allah, datang musyrik, pulang muslim. Kenapa bisa seperti itu coba? Karena dia melihat akhlaknya Umar bin Abdul Aziz, tawaduknya Umar bin Abdul Aziz, sederhananya Umar bin Abdul Aziz, keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Itu yang menjadikan kemudian orang Samarkand ini tiba-tiba masuk Islam. Jadi datang musyrik, pulang muslim. Pulanglah dia dengan membawa surat daripada Umar bin Abdul Aziz. Sesampainya di Samarkand, maka dia mendatangi Qutaibah ibn Muslim dan menyerahkan surat daripada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Isi suratnya apa? Isi suratnya agar Qutaibah ibn Muslim meninggalkan Samarkand, menarik pasukan, jangan menakut-nakuti warga, berikan keamanan kepada mereka, tegakkan syariat Islam bukan hanya kepada orang muslim tetapi kepada non muslim juga, biar mereka tahu bagaimana syariat Islam. Kemudian kata Qutaibah ibn Muslim, apakah harus hari ini? Kata utusan, iya. Kata Umar bin Abdul Aziz, harus ini kau keluar sekarang dari Samarkand katanya. Karena yang merintahkan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dia menarik pasukan semuanya keluar dan membiarkan orang-orang Samarkand masuk. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, semua masuk Islam karena kebaikan Umar bin Abdul Aziz, sehingga Samarkand menjadi negeri yang mayoritas Islam di zaman itu sampai hari ini ya. Begitulah keadilan, Bu. Kalau seorang pemimpin itu menegakkan sebuah keadilan, itu akan membawa perdamaian di mana-mana. Bahkan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan, satu hari dia berjalan bersama pembantunya namanya Aslam radhiyallahu anhu, malam-malam ya. Tiba-tiba kemudian dari kejauhan ada tenda yang masih menyala, sedang membakar sesuatu. Kan dulu belum ada kompor kan, ya kalau mau bakar-bakar nanak nasi apa kan pakai kayu gitu ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu mendekatilah salah satu kemah. Rupanya ada orang tua yang sudah tua, seorang wanita. Di sekitarnya ada anak-anak kecil yang menangis. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu anhu mendekati wanita itu. Tiba-tiba wanita itu bersenandung, bersyair dan mengatakan, aku akan mengadukan Amirul Mukminin di hadapan Allah katanya. Macam mana dia tidak kenal kami sebagai rakyatnya katanya. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar kalimat seperti itu kaget dia. Bertanyalah kepada ibu ini. Ibu,
Kenapa kau sebut Amirul Mukminin? Apa salah Umar bin Khattab kepadamu? Maka ibu ini mengatakan, ya, karena dia adalah amir kami, pemimpin kami. Masa dia tidak kenal rakyatnya, katanya. Lihat kami kelaparan di sini. Anak-anak kami kelaparan di sini. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya aku mati dan aku tetap kelaparan bersama anakku, ku adukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian Umar menunduk, dan wanita itu tidak tahu kalau di hadapannya Amirul Mukminin. Langsung dia mengatakan kepada Aslam, ya Aslam, ayo kita balik. Baliklah kemudian Umar dan Aslam ini menuju Baitul Mal. Kemudian mengambil beberapa karung gandum dan memikulnya sendiri. Kata Aslam, ya Amirul Mukminin, biar aku yang memikulnya. Kata Umar, tidak. Ya Amirul Mukminin, aku yang memikulnya. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak. Apakah engkau akan membagi dosa denganmu? Tidak. Biarkan aku yang memikulnya. Akhirnya Umar pun memikul gandum itu sampai kepada tenda wanita tua. Kemudian diserahkan. Bahkan Umar yang menyalakan apinya, kemudian menanakkan nasinya. Setelah matang, kemudian ibu ini makan dan anak-anaknya. Umar pun melihat dari kejauhan. Kata Aslam, ya Amirul Mukminin, ayo kita pulang. Kata Amirul Mukminin, tidak. Tunggu aku melihatnya. Sebagaimana aku melihat dia kelaparan, sekarang aku ingin melihat mereka kekenyangan. Akhirnya Umar pun menangis. Lihat, ini potret dia, para pemimpin salaf dulu. Bagaimana keadilan itu ditegakkan luar biasa. Dengan itulah jaya Islam. Karena Islam itu asasnya keadilan. Kalau seandainya setiap para pemimpin itu menegakkan keadilan, maka dunia ini akan damai. Dunia akan damai. Karena buah keadilan itu sendiri adalah terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, terciptanya kasih sayang yang tersebar di antara manusia. Bahkan turunnya barokah dari langit, turunnya kebaikan dari langit, itu disebabkan karena keadilan. Karena takwa itu juga dibentuk dari keadilan. Karena adil itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Allah katakan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, tentu Allah akan buka berkahnya dari langit. Itulah keadilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil soal keadilan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan sebuah hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan keadilan. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka seorang muslim selalu berbuat adil dalam perkataannya atau dalam perkara hukumnya. Dia memilih keadilan di dalam seluruh urusannya sampai keadilan menjadi akhlak dia, menjadi sifat yang tidak dapat terpisah darinya. Maka keluarlah darinya kalimat-kalimat dan perilaku-perilaku yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, jauh daripada kezaliman maupun penyelewengan. Dia menjadi orang yang adil, tidak serong ke hawa nafsu, bahkan syahwat sekalipun ataupun kepada dunia, memang betul-betul
tidak bisa menghanyutkannya. Itulah contoh keadilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau seandainya orang yang senantiasa menegakkan keadilan itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, innal muqsitina indallah ala manabiri min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah. Dan kedua, di sisi berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan yang Maha Pengasih, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan kekuasaan mereka. Subhanallah, mereka akan diberikan keutamaan kelak pada hari kiamat dengan ditancapkan mimbar-mimbar dari cahaya untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang adil pada hari kiamat dan akan dipandang manusia. Tapi sebaliknya orang-orang yang berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan bendera dan Allah akan katakan, lihat inilah para pengkhianat itu, dipermalukan di hadapan manusia. Dan para pemimpin yang adil diletakkan di nomor urut pertama, orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya imamun adil, diletakkan di urut pertama tuh, imam yang adil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala mulai membentangkan tentang keadilan itu memiliki banyak aspek yang dapat ditunjukkan, di antaranya satu, adil kepada Allah. Apa adil kepada Allah? Adil kepada Allah itu tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil itu lawan daripada zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kesyirikan itu adalah kezaliman. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dan zalim itu lawan daripada adil. Berarti adil kepada Allah adalah tidak melakukan kezaliman. Dan yang dimaksud tidak melakukan kezaliman kepada Allah, maksudnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang datang ke dukun, percaya dengan dukun, datang ke dukun-dukun, percaya dengan tangkal-tangkal yang diberikan, datang ke kuburan, meminta-minta di situ, menyembelih di situ, tawaf di situ, nazar di situ, berarti dia belum berbuat baik dan belum berbuat adil kepada Allah, karena masih menyekutukan Allah. Yang kedua, adil menghukumi antar manusia dengan memberikan hak kepadanya masing-masing yang berhak mendapatkan hak, dan barang-barang yang menjadi haknya harus dikembalikan. Karena betapa banyak ketika dalam dunia pengadilanmu kemudian tidak diputuskan dengan keadilan, yang harusnya tidak dipenjara jadi dipenjara, yang harusnya tidak dipotong tangan akhirnya dipotong tangan, yang harusnya tidak dibunuh akhirnya dibunuh, yang harusnya tidak diambil hartanya akhirnya diambil hartanya. Itu karena kezaliman tuh. Zalim ini akhirnya kemana-mana, bisa merenggut nyawa orang, bisa memenjarakan orang, bisa mengambil harta orang, bisa mengambil tanah orang, karena zalim. Tetapi orang adil itu akan membawa kasih sayang. Kenapa? Karena haknya akan didapat dia. Tanah yang diambil orang karena adil putusannya balik ke pemiliknya. Yang tadinya dipenjara jadi tidak dipenjara, yang tadinya mau dibunuh jadi tidak dibunuh. Membawa ketenangan adil itu.
Tapi zalim itu yang namanya zalim, yang menzalimi orang, membuat orang sakit hati. Coba kita lihat kalau seandainya ibu punya tanah, kemudian dirampas tanah itu oleh pemerintah dengan cara adil gitu ya, dengan cara zalim, apa tidak sakit hati yang punya tanah itu? Kecuali kalau memang diberikan keadilan yang sesuai atau mungkin lebih kan begitu. Tapi juga tidak bisa melihat hanya sekedar aspek mengganti guling lahan, tidak juga sampai di situ kan. Karena banyak hal, contoh pamannya ibu nih punya orang tua di kampung, rumahnya reot, ibu tinggal di Batam, rumahnya bagus. Terkadang orang tua itu kalau kita suruh datang ke Batam walaupun rumah kita bagus, terkadang tak mau kan. Alasannya apa? Reot-reotnya rumah di kampung itu masih ada sejarah di situ. Bagaimana dulu dia sejarah dengan suaminya yang sudah meninggal, bagaimana dulu sejarah ibu yang masih kecil hidup di rumah reot itu sampai sekarang ibu sukses di Batam, bagaimana teman-teman di sekitarnya, tidak bisa dilupakan. Terkadang ketika kita hendak memindahkan orang tua ke rumah bagus, menurut ibu itu adil kan itu ya. Karena apa? Ya rumah sudah reot, kasihan di pinggir sungai. Tapi bagi orang tua justru tidak adil. Karena apa? Akan menghilangkan sejarah di situ. Makanya harus paham, kadang-kadang ketika orang tua mau dipindahkan ke rumah bagus itu kadang-kadang nggak mau, karena bagi dia kisah-kisah sejarah itu lebih berharga dibandingkan dia tinggal di rumah bagus kan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin itu harus menghukum dengan cara adil di tengah-tengah manusia, tidak dengan kesewenang-wenangan, kezaliman. Kemudian yang ketiga, adil di antara para anak-anak keluarga kan itu ya. Itu juga sama, karena dulu juga ada satu kasus orang tua yang kemudian hendak memberikan hadiah kepada salah satu anak yang dicintainya. Tapi Nabi SAW melarangnya dan mengatakan, walaupun engkau cinta dengan salah satu anakmu, tapi dalam hal pemberian adillah kau dalam memberi. Gak boleh. Kalau kecintaan boleh tidak adil. Kau suka dengan salah satu anak, kau tidak suka dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah menyangkut pemberian, tidak boleh, harus adil. Ya, karena itu akan terjadi iri-irian nantinya. Ya. Kemudian juga yang keempat, adil dalam perkataan. Tidak bersumpah palsu, tidak berkata dusta, tidak mengeluarkan kata-kata batil. Jadi kalau orang ketika bicara itu kemudian santun ngomongnya, enak dengarnya, teratur kata-katanya, bagus diksinya, berarti dia sedang berbuat adil kepada lisannya. Ataupun adil di dalam berkeyakinan, sehingga tidak meyakini hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, dan hati tidak ragu-ragu pada sesuatu yang tidak benar dan tidak nyata. Artinya keyakinan pun harus dibuat keadilan. Jangan sampai kemudian keyakinan ini disimpangkan ke dalam pemahaman-pemahaman sesat. Karena pemahaman sesat itu pasti tidak akan adil. Ya, inilah diantara 5 poin yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kita harus berbuat adil di sini. Pertama, adil kepada Allah. Kemudian adil kepada rakyat kalau dia pemimpin, kemudian adil kepada keluarga kalau memang dia kepala keluarga, kemudian adil dalam sikap kita, perilaku dan juga kata-kata, termasuk juga adil dalam keyakinan, jangan menjadi orang sesat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif di sini mencontohkan beberapa kisah. Kita baca kisahnya. Jadi di sini diantaranya kisah dari Umar bin Khattab ya. Kita baca. Di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk, datanglah anak muda dari penduduk Mesir berkata, "Duhai Amirul Mukminin, aku memohon perlindungan kepada Anda." Umar menjawab, "Kamu telah meminta perlindungan kepada penguasa yang melindunginya. Ada apa dengan?" Pemuda itu meneruskan kata-katanya, "Saya memenangkan pacuan kuda bersama seorang
putra gubernur Amr bin As. Kemudian dia mencambuk saya dengan cambukannya sambil berteriak, saya adalah anak dua orang pembesar. Kemudian berita itu sampai kepada ayahnya Amr. Tiba-tiba saya ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian saya lolos darinya, maka saya melapor kepada Anda. Ini kezaliman. Jangan mentang-mentang gubernur atau anak gubernur, jangan sewenang-wenang dengan rakyatnya. Sekarang melapor saya kepada Anda, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar langsung menulis surat kepada Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Jika surat ini sampai kepadamu, maka berangkatlah kamu naik haji bersama putramu itu. Umar bin Khattab berkata kepada pemuda Mesir itu, tinggallah di sini sampai dia datang. Amr pun berangkat menunaikan haji. Dia tidak tahu Amr ini maksudnya mau dipertemukan kan. Pokoknya dia harus datang menemui Umar bin Khattab tuh. Lah ketika Amr berangkat menunaikan haji, maka setelah Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji pula, baru kemudian beliau memanggil. Jadi duduk bersama antara Umar bin Khattab dengan Amr bin As beserta putranya itu yang berkasus dengan anak muda Mesir tadi. Jadi Umar pun memanggil anak muda itu. Tiba-tiba Umar melemparkan tongkat kecil kepadanya. Lalu ia memukul putra Amr itu terus menerus sampai orang-orang yang hadir ingin menghentikan pukulan yang bertubi-tubi itu. Umar berkata, pukullah putra dua orang pembesar itu. Pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya telah menunaikan dan merasa lega. Maka Umar berkata, pukul juga kepala Amr, katanya, bapaknya. Pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya telah memukul orang yang telah memukul saya. Umar berkata, demi Allah, andaikan kamu melakukannya, maka tidak ada seorang pun yang menghalangimu kecuali kamu sendiri yang menghentikannya. Kemudian Umar berkata kepada Amr, hei Amr, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Padahal ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka. Kenapa kau siksa dia seperti itu? Lihat, inilah potret Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana menjadi pemimpin kan? Ini yang mengaduni rakyat kecil datang kepada Umar karena merasa dia dizalimi oleh anak daripada gubernur Mesir Amr bin As. Tapi lihat Umar menegakkan hudud di situ. Coba sekarang Bu, kalau ibu ada masalah lapor ke presiden, lapor kepada pemimpin, ya minimal Pak Wali Kota atau gubernur, kira-kira ditanggapi nggak Bu? Kalau ibu sendiri gitu ya, mana ditanggapi Bu sekarang? Demo aja nggak ditanggapi, mau sendiri pula datang, langsung digembok itu tuh gerbangnya, mana bisa mau loncat kan itu. Nah, itulah potret para pemimpin dulu. Padahal datang sendiri itu kepada Amirul Mukminin, pemimpin dunia Bu, bukan pemimpin Indonesia, pemimpin dunia. Tapi lihat, langsung ditanggapi, nggak ada cerita. Dipanggil gubernurnya, langsung dibuat kisah, sudah dicambuk di situ lagi di hadapan dia. Nah itulah bagaimana orang dulu itu betul-betul menegakkan keadilan, karena memang keadilan itulah asas daripada tegaknya agama. Pemimpin itu kalau tidak adil buat apa jadi pemimpin, kan begitu logikanya Bu? Karena syarat jadi pemimpin itu harus adil. Loh kalau nggak adil ngapain jadi pemimpin? Nah itu loh mungkin logika sederhananya. Kalau ingin jadi pemimpin syarat pertamanya adil. Kalau tidak bisa adil, jangan jadi pemimpin. Karena itu syaratnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullah di sini mengatakan buah yang baik dari keadilan. Buah keadilan di dalam hukum adalah menyebarnya ketenangan di dalam jiwa segenap umat. Orang kalau adil itu tenang di sekitarnya, Bu. Enggak was-was.
Tapi kalau orang zalim di sekitarnya was-was jadinya. Ingat ketika kisah Nabi Khidir kan Bu. Kemudian habis naik kapal dengan Nabi Musa, dibolongi kapalnya. Kata Nabi Musa, udah gratis naik kapal kok rusak pula kapal katanya. Kata Nabi Khidir, aku tidak merusak kapal. Pemimpin sini kalau nampak kapal bagus diambil dia katanya. Tapi kalau nampak kapal bocor nggak akan diambil dia, maka aku bocori katanya. Supaya tidak diambil dan sewaktu-waktu nelayan ini mau pakai tinggal tempel aja lah katanya. Lihat. Nabi Khidir aja nggak tenang sama pemimpin zalim tuh. Sehingga harus cari cara supaya tenang, dibolongi kapalnya. Itu Nabi Bu, Nabi Khidir tidak tenang dengan pemimpin zalim tuh. Apalagi kita kan gitu ya. Makanya kalau pemimpin adil itu pasti akan membuahkan, menyebarkan tenang, ketenangan di masyarakatnya, senang, bahagia masyarakatnya kan itu. Nah, kemudian di sini riwayatkan bahwa ada seorang kaisar mengutus seseorang duta untuk menemui Umar bin Khattab untuk meneliti keadaan beliau dan menyaksikan tindak tanduk beliau. Ketika memasuki ibu kota, duta itu bertanya tentang beliau, di mana raja kalian? Mereka menjawab, kami tidak punya raja, kami hanya punya amir di sini. Sekarang sedang berada di luar kota Madinah katanya. Duta ini keluar lagi mencari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian ditemukannya sedang tertidur di pasir berbantal tongkat kecilnya yang selalu beliau pakai untuk mencegah kemungkaran. Asal tidur Bu. Ya kayak ibu ini umpamanya lagi jalan-jalan capek, nampak ada trotoar, tidur di trotoar gitu Bu. Kan itu Bu ya. Nah itu Umar bin Khattab tuh Bu. Kalau ibu mana mau tidur di trotoar, nanti dilempari uang koin nanti. Kan itu Bu ya. Jadi akhirnya duta itu keluar mencari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu, kemudian ditemukan tertidur di pasir berbantalkan tongkat kecil yang selalu beliau pakai untuk mencegah kemungkaran. Ketika ia melihat beliau dalam keadaan demikian, maka tergugahlah hatinya, tersayat hatinya, kemudian berkata, seorang tokoh yang semua raja tidak ada yang merasa tenang dari kewibawaannya, ternyata hanya begini kondisinya katanya. Bayangkan dia mengatakan, di zaman itu loh raja-raja ketakutan. Kalau dengar nama Umar bin Khattab takut diserang kerajaannya. Rupanya orangnya kayak gini katanya, tidur di sembarang tempat. Karena memiliki kewibawaan yang luar biasa. Tiba-tiba dia mengatakan, namun engkau wahai Amirul Mukminin sungguh telah bertindak dengan keadilan sehingga engkau bisa tidur dengan nyenyak luar biasa, sedangkan raja-raja kami berlaku zalim sehingga tidak aneh jika mereka selalu bangun malam karena ketakutan. Lihat dampak daripada keadilan. Tidur di mana saja Umar itu tenang Bu, bisa ngorok, bisa tenang, padahal tidur asal-asalan aja. Nampak ada trotoar jalan, tidur di situ ya. Nyenyak. Kenapa? Karena adil, tidak punya salah sama orang. Lihat kisah Yahya al-Burmuki Bu. Yahya al-Burmuki itu dulu gubernur Madinah yang diangkat oleh Harun ar-Rasyid karena ada kasus ditangkap, dipenjarakan tuh Yahya al-Burmuki itu sama anaknya Khalid al-Burmuki. Jadi anaknya ngomong sama bapaknya, Pak, kenapa sih kita ini sekarang ini kok jadi gini katanya. Dulu manusia menghormati kita waktu bapak jadi gubernur, manusia menghargai kita, manusia kalau ngomong pun hati-hati dengan kita. Kok sekarang kita berada di penjara, dihinakan orang, ini kenapa? Apa kata Yahya al-Burmuki? Nah, boleh jadi ketika saya menjadi pemimpin dulu, ada rakyat yang saya dolimi, yang saya zalimi, sehingga mereka berdoa, dan doanya orang yang didolimi itu melesat ke awan, dan boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa mereka, sehingga ya seperti inilah
kita akhirnya berada di penjara katanya. Jadi pemimpin dulu merasa salah ya salah kan gitu ya. Kalau seandainya kemudian masuk ke penjara, itu bertobat mereka. Merasa jangan-jangan dulu ini saya zalim sama orang. Kalau pemimpin sekarang mana ada kayak gitu. Ya, mau diponis oleh KPK ditangkap penjara tuh senyum-senyum di penjara tuh Bu. Keluar penjara kayak nggak salah kalau dikorupsi tuh Bu. Masih aja nyangkal saya nggak korupsi katanya. Itu kadang-kadang aneh pemimpin sekarang. Pemimpin dulu lihat kalau memang dia salah ngakui salah gitu ya. Dan memperbaiki diri. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa akhlak adil itu diperlukan dalam segala hal, terutama bagi calon-calon pemimpin. Wallahu a'lam. Sampai di sini, sisanya Ibu baca sendiri aja. Ya, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan terhadap kawan yang sering membicarakan keburukan atau memfitnah dan menggibah saya. Dia menggibah saya kepada tetangga-tetangga teman-teman saya. Sikap saya diam saja atas perbuatan orang tersebut, tetapi semakin kesini kok semakin parah pula dia menggibah saya. Mohon nasihatnya dan bagaimana saya harus bersikap dengan apa yang dia lakukan kepada saya. Jazakallahu khairan. Iya. Hidup di masyarakat Ibu cuman dua, ibu yang membicarakan orang atau ibu dibicarakan orang, ya kan Bu? Ima ibu yang gibah orang atau orang gibah ibu. Nah, itulah hidup di masyarakat cuma dua. Ya. Nah sekarang ibu milih yang mana tuh? Ibu yang gibahin orang atau ibu digibahin orang? Atau gibah sama-sama? Manusia itu tidak mungkin lepas dari tiga perkara. Sering saya ulang-ulang. Pertama, manusia itu tidak mungkin istirahat. Pasti ada aja musibah, ada aja masalah. Yang kedua, manusia itu tidak lepas dari lisan manusia lainnya. Hidup di mana saja Bu, ibu tidak mungkin lepas dari omongan orang. Walaupun ibu berusaha tidak keluar rumah, malas saya keluar rumah katanya. Kenapa? Nanti orang bicara-bicara soal saya. Akhirnya ibu ngurung diri, dia nggak mau keluar. Emang ibu kalau ngurung diri nggak keluar-keluar orang nggak bicara? Bicara juga Bu. Jangan-jangan ODGJ orang tuh, udah gila katanya. Kenapa ngurung diri itu? Jangan-jangan kejiwaannya masalah tuh. Lah, kadang-kadang kita nggak keluar rumah aja orang akhirnya bicara kan? Kita ini serba salah Bu di masyarakat. Mau supel sama orang ya dibilang kepo, gitu. Diem aja dibilang sombong. Ya. Di rumah aja dibilang sakit jiwa, macam-macam orang itu. Jadi orang itu nggak mungkin lepas lah dari ucapan manusia. Dan ketiga, orang nggak mungkin lepas dari kematian. Tetapi harus, yang sering saya nasihatkan, ya, ibu yakin dengan satu surat dalam Luqman, surah Luqman itu. Jadi dalam surah Luqman itu Allah Subhanahu wa taala bicara soal keledai. Allah mengatakan inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara, kata Allah, adalah suara keledai. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai? Padahal keledai yang ciptakan Allah. Suara keledai yang menciptakan Allah.
Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai adalah Allah juga. Dari sini ada faedah. Rupanya bukan hanya keledai saja yang Allah ciptakan, yang dikatakan seburuk-buruk suara, ada juga orang manusia itu diciptakan oleh Allah, bisa bicara juga Allah yang ciptakan, tapi kalau ngomong bu nyelekit ya. Jadi kalau orang kayak gini anggap aja keledai bu, kan itu ya, sama dengan keledai katanya. Tapi tidak boleh dibilang keledai sama orangnya. Ya, maksudnya kita memang adalah orang itu kayak jenis keledai. Allah yang ciptakan keledai, orang yang ciptakan suara keledai, Allah yang mengatakan seburuk-buruk suara pula keledai. Jadi kalau kita kiaskan, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat manusia bicara, Allah juga yang mengatakan seburuk-buruk ucapan manusia itu, yang ghibah itu. Ya, memang sudah tabiat manusia seperti itu. Tapi satu hal ibu harus yakin ya, bahwa manusia itu sejak diciptakan sudah bicara bu. Manusia itu sejak diciptakan sudah bicara. Tetapi pembicaraan manusia itu diciptakan bukan untuk membicarakan kita terus, tidak. Ada waktu-waktunya, berhentilah bu. Ibu harus yakin, tidak mungkin dia gibahin ibu terus dari mulai bangun tidur sampai tidur, tidak ada. Dan tidak mungkin juga ngapain pembicaraan ibu tiap hari. Mulai dari dia bisa bicara sampai dia mati bicaraan ibu gitu. Kan enggak juga kan, pasti ada waktu-waktunya dia berhenti. Biarkan aja lah, doakan aja saya Sariawan ya, supaya dia berhenti. Jadi ibu nggak usah pedulikan. Makanya kenapa kemudian melawan musuh itu tidak harus dilawan dengan kata-kata. Kalau ada orang yang menggibahi ibu, tidak harus ibu menggibahi balik, tidak perlu. Terkadang dengan diamnya ibu sebenarnya dia sudah kalah. Ibu diam saja, nggak apa-apa. Ya, kemudian yang kedua, gunakan taktik cuek. Ya, sebagaimana Ashabul Kahfi itu, bu. Mereka tidur 300 abad lebih, 300 tahun lebih tidur. Pas bangun musuhnya kalah. Bayangkan ngalahin musuh cukup dengan tidur, gak usah perang. Ibu kalau ngadapi orang kayak gini tidur aja lah. Maksud tidur itu bukan tidur terus kayak gitu, enggak. Ya maksudnya jangan dipedulikan. Kalau tetangga sebelah itu pura-pura enggak kenal kan itu bu. Jadi kalau ditanya, ibu kenal nggak si Anu? Enggak. Kan rumahnya samping ibu, nggak kenal. Masa sih? Iya nggak kenal. Pura-pura nggak kenal aja. Jangan pedulikan, sebab kalau dipedulikan nanti makin dia besar kepala tuh. Sikap ibu sudah benar, diam, nggak usah dipedulikan. Biarlah anjing menggonggong kapilah tak berlalu, ya kan? Biarkan dia ngomong, nanti capek sendiri. Ada waktunya dia berhenti. Sebab bu, orang yang menggibahi ibu itu sedang membuat api. Jangan masukkan api orang ke hati ibu, tebakan nanti hati ibu. Biarkan api itu dibawa dia. Ibu tenangkan aja hati itu. Jangan kebawa emosi orang. Nanti itu sama memasukkan api orang ke dalam hati, terbakar hati kita jadinya. Makanya nggak usah dipedulikan, biarkan saja. Ya, doakan aja dapat hidayah dia. Sikap ibu sudah benar, nggak usah mempedulikan orang kayak gitu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, bagaimana bersikap adil terhadap diri sendiri sebagai hamba Allah, sebagai istri, seorang ibu dan makhluk sosial. Mohon sarannya Ustadz supaya pemahaman Islam saya terapa ini. Kalau tulisan ini biasanya orang apotek yang bisa baca ya. Supaya pemahaman saya benar gitu aja ya. Kira-kira buku apa yang harus saya baca, menyadari waktu yang tidak banyak dan usia sudah 40 tahun lebih, dan untuk hadir
di kajian tidak memungkinkan, syukuran. Iya. Ya sekarang kan banyak YouTube, dan ustaz-ustaz kita pun udah banyak di YouTube kan. Beli paket aja lah, ya nanti banyak kajian-kajian yang bagus di YouTube. Di ustaz-ustaz yang ilmunya jauh di atas saya banyak sekali. Ya minta nasihat-nasihat kepada mereka. Ya kalau bicara buku, ya buku yang kita pelajari ini, ya, ini juga bagus gitu ya, dan buku-buku yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa bersikap adil kepada diri sendiri adalah dengan membagi 3 hak. Hak untuk Allah, hak untuk badan kita sendiri, dan hak untuk keluarga. Baru adil kita. Karena di zaman salaf ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dihabiskan waktunya kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah. Istrinya nggak dipedulikan. Jadi istrinya itu tidak pernah dandan. Berjumpa dengan Salman. Kata Salman kepada Ummu Darda, Ummu Darda, kau ini punya suami dandan lah yang bagus. Masa salah-salah dia kau pakai pakaian, katanya. Kata Ummu Darda, Salman, Abu Darda lo nggak mau udah nggak berhajat sama saya, macam mana? Katanya. Siang dia puasa, malam sholat malam, kapan waktu itu saya? Udahlah, kayak saya nggak punya suami aja jadinya. Akhirnya Salman pun coba menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Abu Darda, sebaiknya kau bagilah hak-hakmu itu, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk istri dan keluargamu, sepertiga untuk dirimu sendiri. Kamu juga perlu jaga kesehatan. Jadi itulah baru adil namanya, dengan membagi 3 hak ini kepada badan kita. Badan kita juga perlu refreshing, perlu senang-senang, ya kan? Tidak terus beribadah gitu kan. Ada waktunya badan kita ini perlu refreshing juga. Kemudian keluarga juga ada hak, jangan tinggalkan mereka. Dan Allah juga punya hak. Waktu-waktu sholat-sholat wajib itu hak Allah berikan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan 3 hak ini, berarti kita sudah adil kepada badan kita. Tapi kalau belum, maka belum dianggap berbuat adil kepada badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.